Halo teman-teman, jumpa lagi dengan IWPI, Ikatan Ya, Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Semangat terus Pak. Ya, selalu semangat Mas Awan untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Luar biasa Pak Rinto ya. Sekarang kita sudah tipis-tipis menyentuh ke dunia persilatan di pengadilan negeri nih Pak ya. Ya, Tetapi ini adalah melanjutkan gugatan terhadap oknum hakim di pengadilan pajak. Ini gimana ini? Hakim kok dicemplungin ke pengadilan? Gimana nih Pak? ya, ya. Jadi kami menggugat Majelis Hakim 3A Mas Awan secara person Mas Awan ya. Jadi secara person ini beliau ini telah menghilangkan alat bukti kami Mas Hmm, di dalam putusan pengadilan pajak Mas Awan. hmm, Dugaan yang paling kuat adalah karena kami bersengketa dengan ini Mas, apa ya, teman atau baik ini Mas ya, teman dekat atau gimana itu yang berhubungan dengan ketua majelis yaitu Bapak Junedi Eko Widodo Mas Awan. hmm. Terus Nah, digugat ke pengadilan. ya, ini saya tunjukkan Ini panggilan sidangnya dulu gugatannya Mas. menggunakan somasi 1, 2, 3 nggak dibalas atau gimana ini Pak? Kita langsung Mas mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Mas Awan. Boleh melakukan PMH tanpa tanpa somasi dahulu? Boleh, boleh Mas Awan. Oke. Heeh. Karena kan ini sudah dilakukan perbuatannya Mas. Kalau somasi kan kita ini Mas. Memperingatkan. Iya, cuman yang kita lakukan sebenarnya sudah ini Mas, bukan somasi sih. Kami permohonan pembetulan putusan. Oke. Cuman tidak dihiraukan sama majelis hakim ini, Mas Awan. Oh itu nggak Karena sudah dibalas sesuai suratnya? peraturan, itu loh, Mas. Dia membalas tetapi bilang sudah sesuai aturan? Iya, gitu Oke. Mas Awan. Oke. Bisa langsung Makanya aja kan ya? kita gugat ini, Mas Awan. Nah, ini kalau panggilannya ini, Mas Awan. Oke. Panggilan sidang, yaitu 9 April 2025 pukul 9. Hmm. Perkaranya 165 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat. Hmm. Ini saya tunjukkan ini Mas fotonya. Ini Mas Oke. fotonya Bapak Junedi Eko Widodo beserta ini Mas apa hakim anggota Mas Awan. Oke. Ini saat melakukan pengecekan legalitas Mas, Ah, legalitas para pihak. ah, KTP-nya dicocokkan, itu Mas apakah sesuai itu Mas. ah, Eh, ah. Seperti itu. Jadi dugaannya ini adalah, nah ini Mas, Hmm. ini adalah Bapak Junedi Eko Widodo ini berteman dengan Bapak Ikhtiar Rahmatullah, yang dimana Bapak Ikhtiar Rahmatullah adalah ini Mas tergugat Mas yang mewakili Dirjen Oh, Pajak Mas. Ini beliau bekerja di Kanwil Jatim 3 Mas Awan. oke. Ya. Pak Teman-teman sama Pak ngopi Junedi gitu Eko lah ya. Widodo. Terus kami menemukan Mas Awan di dalam berita-berita Mas Awan. Hmm. Ini ada Mas Pak Junedi Eko Widodo di Kanwil DJP Jawa Timur 2. Ini, Hmm. bentar Mas. Ini Mas, Hmm. beliau pernah menjadi Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Mas, Humas di Hmm. Kanwil DJP Jawa Timur 2. Hmm. Junedi Eko Widodo. Hmm. Terus kami juga menemukan ini Mas, penegakan batas penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini Bapak Junedi Eko Widodo Mas Awan. Hmm. Ini Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP Jatim 2. Nah, Nader Sitorus kedua kanan. Nah, ini Mas yang ini Bapak Kepala Kanwilnya bersama Kepala Bidang P2. Jadi pernah jadi P2 Mas, Bapak Hmm. Junedi Eko Widodo juga Mas Awan. Hmm. Eh, Nah, cuman yang patut kami apresiasi Mas Awan, ini kan sidang pertama beliau nggak hadir Mas Awan. Yang Hmm. sidang panggilan sidang kedua ini beliau hadir Mas Awan. Oke. Eh, jadi kami perlu melakukan gugatan PMH ini karena di dalam putusan pengadilan yang dibuat oleh ketiga orang tadi Mas, yaitu Hmm. Bapak Junedi Eko Widodo dan temannya, itu menghilangkan alat bukti yang krusial Mas, yaitu berupa keterangan Hmm. ahli Mas Awan. Eh, Jadi keterangan ahli sama sekali tidak dimuat di dalam putusan. Dimuat hanya menjadi lampiran Mas Awan. Padahal kita panjang lebar kita uraikan di dalam kesimpulan dan di dalam alat bukti hanya dijadikan lampiran Mas Awan. Otomatis kalau lampiran itu kan gini Mas, putusan pengadilan kan akan dibuka ke publik Mas. Kalau ini Hmm. lampiran sekian, nah ini publik pasti nggak akan bisa menilai Mas. Lampirannya gimana ini bunyi kata-katanya gimana kan nggak ada Mas. Jadi
Dia hanya menuliskan bahwa ada bukti berupa keterangan ahli, tetapi isinya tidak disebutkan. Betul, isinya sudah disebutkan, Mas. Tidak disebutkan dan kalau tidak disebutkan artinya tidak dipertimbangkan. Betul. Tidak. Contohnya Mas ya, posita tentang jangka waktu pemeriksaan Mas. Nah, Boleh nggak melakukan pemeriksaan pajak melewati batas waktu 6 bulan tanpa adanya surat perpanjangan? nah, Nah, itu kan posita kami kan seperti itu Mas Awan. nah. Ini bukti surat tulisannya, bukti surat pemberitahuan pemeriksaan lapangannya, bukti SPHP-nya tanggal sekian. Kan gitu Mas Awan. Itu kan bukti surat atau tulisan. Ini bukti resi posnya. Nah, seharusnya kan keterangan ahli dimasukkan berdasarkan keterangan ahli pendapatnya ini. Baru setelah dari situ, ini Mas, majelis hakim mempertimbangkan dengan tanggapan dari tergugat yaitu Dirjen Pajak, barulah mengambil ini Mas pertimbangan hukum. Gitu Mas Awan. Lah ini barulah hakim memutuskan kami berpendapat seperti ini gitu kan. betul, seperti itu Mas Awan. Dan itu tidak dilakukan dari awal semuanya. Tidak, hanya jadi keterangan ahli tadi Mas dimasukkan di lampiran alat bukti Mas. Dulu Mas, lampiran alat bukti padahal kami misalkan gini Mas, alat bukti kami yang kami sampaikan misalkan ada 50, itu jadi 70 Mas. Jadi dibuat-buat sendiri oleh majelis hakim itu Mas. Oke. Jadi dia nama-nama sendiri Mas, yang kita serahkan 50 alat bukti jadi 70 Mas. Karena bukti-bukti itu yang saya masukkan di dalam keterangan tertulis maupun di dalam kesimpulan akhir itu malah tidak dipertimbangkan. Padahal kan buat apa Mas kita membuat ini Mas kesimpulan akhir kalau tidak dipakai Mas. Itu sudah kita ini Mas, ini menurut kami seperti ini, menurut tergugat seperti ini, itu kan hakim tinggal nambahin aja Mas pertimbangan hakim. Lah kalau ini malah dihilangkan kan lucu Mas. Jadi nanti ini arahnya kemana ini Pak? Apakah membatalkan gugatan atau bagaimana arahnya nih? Ya, ini kalau ini kan sidangnya sekarang mediasi Mas Awannya, mediasi. Ya ini kalau mediasi kami merencanakan ini Mas Awan sudah bisa buka Mas Undang-Undang Pengadilan Pajak. Udah. Nah, coba dibuka ini Mas, kalau tidak salah pasal 66 Mas. Mengenai? Mengenai ini Mas, pemeriksaan cepat Mas. Ini. Nah, ini Mas. Nah, nanti di dalam mediasi ini Mas yang akan kami sampaikan seperti ini Mas Awan. Kami meminta Bapak Junedi Eko Widodo sebagai person yang juga merangkap sebagai hakim ini melaksanakan ini Mas Awan pemeriksaan sidang kembali perkara kami dengan pemeriksaan dengan acara cepat Mas Awan. Yang poin ini Mas C Mas, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 atau kesantus. Nah, ini coba di pasal 84 ayat 1 dibuka Mas. Pasal 84 ayat 1. Nah, ini Mas yang huruf F Mas Awan. Pertimbangan dan penilaian setiap ujian diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan sama sengketa diperiksa. Jadi ini kan karena dihilangkan akhirnya tidak dipertimbangkan Mas. Jadi lebih gampang membuat pertimbangan hukumnya Mas Awan. Oke. Jadi kami meminta Bapak Junedi Eko Widodo melaksanakan pasal 66 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 84 ayat 1 huruf F. Seperti itu Mas Awan. Sekarang kalau dia melaksanakan pasal 66, kemudian dia tetap memutuskan Bapak kalah, terus apa fungsinya? Oh, enggak masalah Mas, kalau masalah kalah menang kami tidak masalah. Yang jelas, yang kami minta adalah sesuai dengan pasal 84 ini Mas, itu yang tadi saya sampaikan Mas, misalkan ini Mas, terkait dengan pelanggaran jangka waktu pemeriksaan pajak. Nah, itu kan ini alat bukti yang disampaikan oleh penggugat kami, ya itu kan surat atau tulisan Mas. Nah, kalau tidak ada bantahan dari pihak tergugat kan, jadi sudah tidak ada masalah Mas. Jadi kan sudah terpenuhi masalah bukti tadi surat atau tulisan. Nah, ini kan ada alat bukti keterangan ahli yang merespon terkait dengan ini, apakah bisa batal terkait dengan pelanggaran jangka waktu pemeriksaan ini. Lah, barulah dari situ hakim mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan oleh penggugat dan alat bukti yang disampaikan oleh tergugat, baru membuat pertimbangan Mas. Nah, kalau dihilangkan satunya Mas, kami ini Mas merasa sangat dirugikan karena hakim akhirnya memakai alat bukti yang kelima, pengetahuan hakim Mas. Padahal kami sudah susah payah menghadirkan alat bukti yang kedua, seperti itu Mas Awan. Oke. Jadi gini Mas Awan, ini bukan bagi teman-teman wajib pajak di seluruh Indonesia, kita tidak usah berpikir menang atau kalah saat bersidang pengadilan pajak. Jadi intinya gini Mas, kalau alat bukti kita kuat, kalau hakim mengalahkan kita, akan kelihatan konyol sekali itu Mas Awan. Lah, ini karena alat bukti kami kuat, biar kelihatan tetap bisa memenangkan tergugat, akhirnya dihilangkan Mas, biar tidak kelihatan konyol pertimbangan hukumnya dari majelis hakim Mas. Karena pertimbangan hukum ini Mas
bagi hakim adalah mahkota, Mas. Hmm. Mahkotanya hakim itu adalah pertimbangan hukum tadi, Mas Awan. Hmm. Nah, pertimbangan hukum ini tadi mahkotanya nih, kalau orang yang bekerja dengan baik, ini mahkotanya dia emas, Mas. Nah, kalau ini, Mas, menghilangkan alat bukti, ya ini mahkotanya bisa terbuat dari ini, Mas. Ini apa? Imitasi itu, Mas. Emas imitasi, Mas. Oke. Emas plastik yang dikasih warna seperti emas itu, Mas. Plastik tapi dikasih warna seperti emas, itu kan kayak mainan anak-anak gitu. Hmm. Oke. Terus tidak meminta kerugian material? Oh, ada, Mas, ada, Mas. Hmm. Kan kalau ini kan ini, Mas, imaterial kan ini, Mas, biaya-biaya yang kita keluarkan itu seperti itu aja, Mas Awan. Oke. Terus jadi bagaimana nih kelanjutan sidangnya? Nah, sidang yang ini kemarin pengecekan legalitas sudah dicek, itu Mas Awan ya, info dari kuasa hukum kita sudah dicek, sudah sesuai. Lah, ini kan karena sidang pertama, Mas Awan ya. Jadi kalau sidang di PN itu, Mas, sidang pertama itu setelah pengecekan legalitas itu akan langsung ke mediasi, Mas Awan. Oke. Nah, jadi mediasi ini ada hakim mediatornya, Mas Awan. Oke. Nah, sebenarnya kita sih bisa memilih juga, Mas. Oh, aku ingin minta mediasinya pakai eksternal, maksudnya swasta tapi yang terdaftar di PN Jakarta Pusat tadi, Mas Aman. Tapi kebetulan kami tidak minta, juga dari pihak tergugat juga tidak minta. Akhirnya kan pengadilan yang menentukan, Mas Awan. Menentukan misalkan hakimnya si A lah. Majelis hakim si A ini yang hakim mediatornya ini, Mas Awan. Kemarin kebetulan tidak masuk kerja itu, Mas Awan. Akhirnya ditunda, Mas Awan, untuk mediasi. Ditunda sampai kapan? Kemungkinan minggu depan, Mas Awan. Berarti ini sidang tiap minggu, Pak ya? Ini sidangnya masih sidang pertama, masih mediasi. Nanti sidang berikutnya ini, Mas, jawab jawab melalui e-court, Mas Awan. Jadi nanti kan ada, ini kan kita ada gugatan, nanti dari pihak sana ada semacam bantahan. Nah, nanti kita replik, terus mereka sana duplik gitu, Mas Awan. Jadi tidak perlu bersidang lagi? Oh, nanti ada, Mas Awan. Setelah ini selesai, jawab jawab tadi, biasanya ada namanya putusan sela, Mas Awan. Putusan sela tadi menentukan apakah sidang ini dilanjutkan ke pokok materi apa tidak, itu Mas Awan. Oh, sekarang legal formal dahulu. Legal formal sama ini, Mas, kayak di pengadilan pajak ini ada bantahan gitu loh, Mas Awan. Ada tanggapan, ada bantahan. Gitu loh, Mas. Oh, berarti maksudnya si hakim kalau merasa cukup ya dia selesaikan di putusan sela. Iya, seperti itu, Mas Awan. Tapi seringkali putusan selanya dijadikan satu juga, Mas, dengan putusan akhir. Jadi tetap diperiksa sampai akhir. Ada juga yang seperti itu kalau di PN itu, Mas. Banyak variasinya tergantung majelis hakimnya, Mas Awan. Oke. Siap, Pak. Kita nantikan ya bagaimana dunia persilatan pengadilan negeri ini sudah mulai-mulai. Ya, tapi kami ini, Mas Awan, kami berapresiasi, Mas Awan, terhadap Bapak Junedi Eko Widodo yang mau menghadiri sidang ini, Mas. Kalau dia digugat juga dia harus ini, Mas. Ya. Ikut bersidang. Ya, harus ya. Setiap warga negara adalah harus patuh pada hukum. Kalau dipanggil pengadilan ya harus hadir ya. Iya, betul. Jangan seperti hakim yang saya itu di Petun nggak hadir dari awal sampai akhir. Terus gue kalah lagi. Oke, luar biasa Pak Lento, IWPI. Semangat terus Pak. Jumpa lagi. Oke, Mas, terima kasih, Mas Awan. Terima kasih.